Halo, selamat datang di kanal yang tidak disponsori oleh penguasa. Inilah memorandum Apimis, catatan dari bawah untuk yang di atas mulai mendengar. Halo teman-teman kreatif di Banten. Kalian yang tiap hari ngulik ide, bikin karya, jualan online, ngebatik, bikin kopi kekinian, manggung, desain, atau bikin konten. Pernah kepikiran gak sih, kita ini sudah punya aturan hukum yang ngelindungin kerja kreatif kita belum ya? Nah, faktanya sampai sekarang Provinsi Banten belum punya peraturan daerah khusus buat ekonomi kreatif. Kita udah punya undang-undang di tingkat nasional, tapi di level daerah yang lebih dekat sama aktivitas kita sehari-hari belum ada payung hukum yang jelas. Jadi, kalau selama ini ngerasa jalan sendiri, susah akses bantuan, bingung ngurus hak cipta, atau nggak tahu harus ngadu ke siapa soal usaha kreatif, ya wajar. Makanya, yuk kita ngobrolin lebih jauh, karena regulasi ini penting banget buat masa depan kita bareng-bareng. Ekonomi kreatif adalah sektor yang lahir dari ide, inovasi, dan budaya. Ini bukan lagi sekedar soal seni, tapi soal masa depan. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan terbukti tangguh di tengah krisis. Indonesia sudah mengakui pentingnya ekonomi kreatif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Tapi sayangnya masih banyak daerah yang belum memiliki aturan turunannya. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Padahal Banten punya segalanya. Batik Baduy dan wastra dari Lebak, kuliner khas dari Serang, pengrajin rotan di Pandeglang, hingga konten kreatif dan digital dari Tangerang Raya, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi semua itu belum terlindungi oleh regulasi yang kuat. Tidak ada peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum untuk membina, melindungi, dan mengembangkan ekonomi kreatif di Banten. Pada tahun 2022, Banten sebenarnya sudah memiliki naskah akademik Raperda Ekonomi Kreatif. Bahkan DPRD Provinsi Banten telah memasukkan Raperda ini ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Tapi kita bertanya, mengapa belum disahkan? Kapan akan disahkan? Karena waktu terus berjalan dan pelaku ekonomi kreatif tidak bisa menunggu selamanya. Tanpa perda, pelaku ekonomi kreatif tidak bisa mengakses pembiayaan. Mereka tidak punya perlindungan hukum atas karya mereka. Mereka tidak diakui dalam sistem pembangunan daerah. Sementara, menurut data Kemenparekraf, kontribusi ekonomi kreatif nasional sudah mencapai lebih dari 55% dari target tahunan. Dengan subsektor kuliner, fashion, dan kriya sebagai motor utama yang juga jadi kekuatan Banten. Inilah saatnya bergerak. Banten sudah punya peta jalan, tinggal mengeksekusinya. Bentuk panitia khusus DPRD, gelar uji publik dan dialog komunitas, susun pasal yang responsif dan partisipatif, lakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota, dan pastikan peraturan ini masuk dalam APBD dan RPJMD. Regulasi bukan soal administrasi, tapi soal komitmen terhadap masa depan. Jika ekonomi kreatif adalah tulang punggung baru ekonomi daerah, maka peraturan daerah adalah kerangkanya. Sudah waktunya Banten memberikan pelaku kreatif perlindungan, fasilitas, dan pengakuan. Jangan biarkan mereka jadi pahlawan ekonomi tanpa pelindung. Perda ekonomi kreatif bukan lagi pertanyaan perlukah, tapi pernyataan tegas harus dan tidak boleh ditunda. Kalau kamu setuju Banten butuh perda ekonomi kreatif, tulis pendapatmu di kolom komentar.
dan sebarkan video ini ke komunitasmu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten yang berpihak pada masa depan daerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif untuk Banten yang berdaulat secara ekonomi.